Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi iqamatid din, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan baik secara fisik maupun secara rohani, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita telah membahas tentang fikih ruqyah. Kemudian lanjutannya sesuai dengan tema yang disampaikan ke saya, yaitu tentang penyakit hati, yaitu hasad dan ain. Hasad dan ain atau al-ain wal hasad ini dia termasuk salah satu objek yang bisa disembuhkan dengan terapi ruqyah, ya. Karena dalam Tibbun Nabawi, dalam pengobatan ala Nabi, penyakit itu ada 3. Ada namanya al-amrad al-udwiyah, penyakit fisik, ya, penyakit anggota tubuh, penyakit yang berkaitan dengan anggota tubuh, organ-organ tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik secara zahir maupun secara batin. Itu namanya amrad udwiyah. Yang kedua namanya al-amrad an-nafsiyah, penyakit-penyakit yang berkenaan dengan kejiwaan, ya, itu yang kita sebut dengan penyakit psikis, ya, dipelajari di Fakultas Psikologi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu al-amrad ar-ruhiyah, penyakit ruh, penyakit ruhiyah. Nah, ini enggak ada dipelajari di Fakultas Kedokteran, enggak ada dipelajari di Fakultas Psikologi. Dia hanya ada pada Tibbun Nabawi. Al-amrad ar-ruhiyah ini, penyakit ruhiyah ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama namanya al-massu atau massus syaitan, yaitu kerasukan setan, ya, atau kemasukan kata orang Malaysia, ya, kesurupan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua as-sihru, sihir. Nah, sihir ini kalau dalam bahasa kita namanya macam-macam. Guna-guna, santet, teluh, ya. Kalau di Malaysia ada santau. Itu bahasa Arabnya itu sihir. Kemudian yang ketiga dari penyakit ruhiyah itu adalah al-ainu wal hasad. Nah, inilah yang kita ingin bincangkan pada hari ini dengan waktu yang singkat, ya. Al-ainu wal hasad ini dia termasuk dalam kategori penyakit ruhiyah. Ruhiyah itu diambil dari kata ruh. Kenapa
disebut ruhiyah? Karena dia memang berhubungan dengan sesuatu yang tidak nampak. Seperti ruh, ya. Berbeda dengan jasad. Kalau jasad ini ada bentuknya. Jadi segala sesuatu yang bersifat gangguan yang disebabkan oleh makhluk yang tidak nampak, itulah yang disebut penyakit ruhiyah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang itu penyakit spiritual. Nah, termasuklah di antaranya ain ini. Disebut ain dia karena dia berasal dari mata. Al-ainu, ainun mata. Ya. Terus dari mata turun ke hati, istilah orangnya kan. Nah, segala sesuatu itu dari mata dulu baru turun ke hati. Nah, di hati ini yang kemudian akan dipertimbangkan. Kalau hatinya baik, maka dia melihat sesuatu itu baik. Kalau hatinya busuk, kotor, nah itulah timbul hasad, dengki. Nah, jadi penyakit ain dan hasad ini dia bukan sekedar penyakit yang hanya ada pada orang yang orang yang memiliki gangguan ain dan hasad ini. Tapi dia akan mengenai orang lain. Ya. Karena ketika hati seseorang itu kotor, itu dia akan terhantar ke mata dan mata itu akan terlempar, ya, ke orang yang menjadi objek hasadnya itu. Nah, nanti kita lihat pada definisinya. Sehingga dikatakan pandangan hasad itu, pandangan kedengkian itu seperti anak panah, ya. Bisa menghunjam, bisa melukai. Sehingga orang yang yang menjadi sasaran hasad atau ain tadi bisa sakit. Nah, dalam istilahnya ada disebut dengan an-nafs. Nah, kalau hasad itu biasanya ke orang lain. Kalau ke diri sendiri, ada orang bangga dia pada diri sendiri. Nah, itu nafs namanya. Ini dia. Al-iftinan bi ni'matin indahu hatta yunsabal fadlu fiha li nafsihi. Dia diuji dengan nikmat yang ada pada dirinya. Apa misalnya? Ganteng misalnya kan, atau cantik kalau perempuan, atau dia kaya, ya kan? Sampai ia menisbahkan kebaikan itu pada dirinya. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur gitu. Nah, itu ainun nafs, ain yang bisa mengenai diri sendiri. Nah, bangga pada diri sendiri, ya. Menganggap diri sendiri melebihi orang lain. Nah, itu bisa juga menimbulkan penyakit. Au ya'taqid annahu ahlul lil ikram biha. Atau dia meyakini, ya, bahwa dia berhak untuk dimuliakan karena nikmat yang Allah berikan itu. Karena dia kaya, dia harus diberikan prioritas. Karena dia pimpinan, dia harus diberikan prioritas. Karena dia orang yang dari kalangan hartawan, ya, maka dia harus dimuliakan. Itu nafs namanya. Jadi membedakan ain pada diri sendiri pada orang lain, nah itu dengan istilah-istilah seperti ini. Ada lagi namanya an-nazarah. An-nazarah ini apa? Ma yuntaju an-nazratil jinni lil ins. Sesuatu yang terjadi disebabkan oleh pandangan jin kepada manusia. Ila ni'matin 'indal insi,
min ilalin wa qubhin fis surah. Jadi kita oleh jin itu dilihat. Jadi pandangan jin kepada manusia, kalau kita tidak ada pembentengan diri, itu juga bisa menyebabkan penyakit, ilal, wa qubhin atau keburukan fis surah dalam penampilan, au su'in fil hay'ah atau buruk dalam penampilan, wa syuhubin fil jasad atau kerusakan pada tubuh. Jadi jin itu ketika dia melihat manusia karena sesuatu yang dimiliki oleh manusia berupa nikmat yang diberikan Allah, itu juga bisa menyebabkan gangguan. Nah, itu namanya nazarah. Ya. Kemudian ada namanya ghibtah. Ghibtah ini apa? Tamanni ni'matan liyuti'allaha fiha lima 'alima biha 'inda ghairihi muti'an lillah. Kalau ini adalah berharap diberikan Allah nikmat itu supaya bertambah ketaatan kepada Allah dengan nikmat yang diberikan itu. Karena dia mengetahui ketika nikmat itu ada pada orang lain, orang itu taat. Nah, ini namanya ghibtah. Misalnya ada orang rajin ke masjid, ya, dia iri gitu. Tapi irinya itu bukan supaya orang itu sakit, nggak bisa ke masjid, bukan. Tapi dia iri bagaimana aku bisa seperti dia. Ada orang berilmu, dia lihat bagaimana aku bisa berilmu seperti dia. Sehingga dia terus belajar. Nah, itu namanya ghibtah. Ya. Ini yang disebut ya dengki yang diperbolehkan. Kita melihat orang banyak ibadah, kita dengki. Tapi dengki kita itu bukan kita ingin dia celaka, bukan. Beda kalau dengki, misalnya orang punya mobil baru, punya rumah baru, kita dengki supaya nikmat dia itu pindah ke kita atau nikmat dia itu hilang, hancur. Ya. Nah, itu yang disebut hasad. Tapi kalau ghibtah ini dia punya ilmu, dia orangnya dermawan, ya. Dia orangnya rajin ibadah. Terus kita ingin seperti dia, kita iri melihat dia. Nah, maka kita terus berupaya supaya bisa seperti dia. Nah, itu namanya ghibtah. Jadi dalam pembahasan ini ada istilahnya ain, hasad, nafs, nazarah, ghibtah. Nah, itu harus dibedakan. Nah, kemudian definisi ain itu disampaikan oleh para ulama. Di sini ada dua, saya ambil contoh. Ya, pertama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maafnya Pak, ini bahasa Arab pula apanya ini? Slide-nya ini, ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sihamun takhruju min nafsil hasid wal a'in nahwal mahsudi wal ma'yun. Kata Ibnu Qayyim, ain itu adalah siham, anak panah. Nah, siham itu anak panah yang keluar dari diri orang yang hasad atau orang yang melancarkan ain. Nahwal mahsudi wal ma'yun, kepada orang yang menjadi sasaran dengki atau sasaran ain. Tusibuhu taratan, yang bisa mengenainya seketika, wa tukhti'uhu taratan, tapi bisa juga meleset. Yang namanya anak panah kan bisa kena, bisa tidak, ya kan? Jadi ain dan ain ini juga begitu, bisa kena, bisa tidak. Fa in sadafathu maksyufan la wiqayata alaihi atharat fihi. Kalau orang yang menjadi objek ain itu, ya, tidak punya perlindungan, dia maksyuf. Maksud itu maksud terbuka peluang, ya. As-sarat fihi, dia akan memberikan pengaruh. Anak panah yang terlontar dari pandangan hasad tadi akan mengenai orang yang menjadi sasaran. Wa in sadafathu hadzaran syahiras silah, kalau orang itu, ya, yang dituju itu memiliki
pembentengan atau senjata, la manfadha fihi lissiham, tidak ada celah atau jalan bagi anak panah tadi untuk mengenainya. Lam tu'assir, maka dia tidak akan memberikan pengaruh. Jadi seperti pandangan kedengkian itu kepada orang yang didengki itu seperti anak panah. Kalau orang itu ada pembentengan kuat, dia tidak akan kena. Tapi kalau pembentengannya lemah, dia akan kena. Nah, itu definisi dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan ain adalah nazarun bistihsanin masyubin bihasadin min khabisit tab'i tahsulu lil manzuri fihi dararun, yaitu pandangan dengan menganggap seseorang itu baik tapi dibalut dengan dengki. Nah, ada kawan kita punya sesuatu yang diberikan Allah berupa kenikmatan, apakah kenikmatan fisik, kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, lalu kita dengki, ya. Pandangan kita itu terhadap dia mengandung kedengkian. Nah, dari mana kedengkian itu? Min khabisit tab'i, dari tabiat seseorang yang buruk, sehingga tahsulu lil manzuri fi darar, sehingga terjadilah kepada orang yang dilihat itu, yang dipandang itu darar, yaitu bahaya atau mudarat. Ini definisi juga, tapi kita lihatkan hampir sama. Nah, jadi ain itu sebagai sesuatu yang memberikan pengaruh berupa penyakit, itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir saja orang-orang kafir itu membuat kalian terpeleset, terjatuh akibat pandangan mereka. Jadi akibat pandangan orang-orang kafir, ya, bisa membuat orang-orang beriman itu terjatuh, terpeleset, ya. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengar Al-Qur'an. Wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah gila. Jadi di sini diambil dari ayat ini adalah la yuzliqunaka bi absarihim, mereka bisa dengan pandangan mereka membuat seseorang itu terjatuh, terpeleset. Dan ini ada sejarah, ya, dari sahabat Rasulullah, tapi ini bukan karena dengki, tapi karena kagum. Ada dua orang sahabat mandi di satu sumur di Madinah, namanya sumur Gharrar namanya, bukan horor, ya, Gharrar. Jadi sahabat-sahabat ini mandilah ke sana, rombongan. Jadi salah seorang sahabat membuka pakaiannya, mau ganti baju. Sahabat ini kulitnya putih bersih, ya, sehingga dilihat oleh salah seorang sahabat yang lain dengan pandangan kekaguman. Kata sahabat ini, kalau bahasa kita, putih kali kulitmu, kayak anak gadis pingitan, katanya gitu kan. Begitu diucapkan oleh sahabat itu kata-kata itu, sahabat yang berkulit putih tadi langsung jatuh, langsung dia terhempas ke bumi dan badannya panas. Lalu dibawalah kembali ke rumah. Lalu Rasulullah SAW mendengar berita itu. Terus kata Rasulullah, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu, ya, atas dasar apa salah seorang kamu ingin membunuh saudaranya? Padahal kan sahabat tadi cuma memuji, kan, tidak ada sedikit pun niat untuk membunuh. Tapi pujian itu ternyata bisa membunuh. Maka dalam hadis yang lain, ya, kata Rasulullah SAW, apabila kamu kagum kepada sesuatu yang kamu lihat, ya,
fabarrikhu, maka ucapkanlah masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang baik, ya, yang membuat kita kagum dari sahabat kita, dari pasangan kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, dari siapapun yang kita sayangi, ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ya, mobilnya baru, gitu kan? Masya Allah, anakku pintar sekali. Masya Allah. Pokoknya Masya Allah itu jangan lupa. Karena kalau kita puji begitu, setan itu selalu menunggu kesempatan. Dia akan, kalau bahasa kita, dia akan menunggu kapan momennya orang ini memuji tanpa mengucapkan tabrik. Yaitu Masya Allah, tabarakallah, itu istilah tabrik. Ya. Kalau istighfar astaghfirullahalazim, kalau tahlil la ilaha illallah, ya, kalau tabrik Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi jangan sampai kita lupa mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil dari adanya ain ini adalah al-ainu haqqun. Kata Rasulullah, ain itu betul-betul ada. Karena di zaman jahiliyah istilah ain ini pun sudah ada. Tapi oleh sebagian sahabat waktu itu meragukan, betul enggak itu ain itu ada. Lalu kata Nabi, al-ainu haqqun. Ain itu adalah benar. Walau kana syai'un sabiqal qadari la sabaqathul ainu. Kalaulah ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, nah ini, niscaya ain itu akan mendahului takdir. Wa idza ightasaltum faghsilu. Apabila kamu mandi, maka basuhlah. Maksudnya begini, salah satu cara untuk mengobati penyakit ain itu adalah dengan memandikan bekas air orang yang melakukan ain tersebut. Misalnya kita sebagai orang tua, karena terlanjur memuji anak kita, kemudian dia sakit, maka air mandi kita itu kita mandikan kepada anak kita. Ya, kalau kita sudah berobat ke dokter enggak juga sembuh, coba itu dilakukan. Nah, jadi ini dalil menunjukkan bahwa penyakit ain itu ada. Jadi bukan sekedar istilah-istilah yang tidak ada dalilnya, ya. Nah, kemudian ain itu terbagi dua. Ada ainun insiyah, ain manusia, wa hiya madaru akhlabil ahadits. Ini yang biasa yang sering kita perbincangkan. Yang kedua ainun jinniyah, ain dari bangsa jin. Seperti disebutkan dalam satu hadis, istarqulaha fa inna biha an-nazara. Ketika Rasulullah datang ke rumah seseorang, dia lihat ada seorang budak, ya, di bawah matanya itu kelihatan warna kehitam-hitaman. Lalu kata Rasulullah, istarqu biha, segeralah mintakan ruqyah untuk anak ini. Fa inna biha nazarah, karena ia terkena ain. An-nazarah tadi apa? Ainun jinniyah, ain yang disebabkan oleh bangsa jin. Nah, kemudian karena masalah ain ini lebih dominan, ya, terjadi antara manusia dengan manusia. Kalau antara jin dan manusia ada tapi jarang. Maka yang kita bahas di sini adalah tentang ain antara manusia dengan manusia. Bagaimana terjadinya ain itu, ya? Kaifiyatu isabatil ain, maksudnya cara terjadinya ain. Nah, di sini ada 3 unsur. Ada ainul ain, ada pandangan mata orang yang melancarkan ain. Kemudian yang kedua ada quwatun summiyah, ada kekuatan yang beracun, ya, istilah saja ini, ya. Kemudian yang ketiga badanul ma'yun, tubuh orang yang menjadi objek ain. Nah, jadi ketika pandangan orang yang melancarkan ain itu, siapa dia? Dialah orang yang hasid, orang yang punya hasad, dengki dalam hatinya. Khabisut tab'i, yang buruk perangainya.
Kemudian terlemparlah pandangan itu, ya, yang mana dalam pandangan itu tadi ada menyimpan quwwah summiyah, kekuatan racun, kekuatan yang membahayakan. Tasilu fil hawa, dia melintas di udara, ya kan? Ajraha syaitan, siapa yang menggerakkan? Setan. Ajraha syaitan, setan yang menggerakkan. Jadi pandangan dengki tadi dibawa oleh setan menuju sasaran orang yang menjadi objek kedengkian tadi. Sampailah dia ke tubuh orang yang menjadi sasaran ain tadi, yang berwarna merah ini, ya, badanul ma'yun. Tatakhallalu masamahu, masuk melalui pori-porinya. Sehingga apa yang terjadi? Fayahliku, dia celaka, au yafsidu, atau bisa mengalami kerusakan fisik. Nah, mungkin kalau mendengar ini kita agak kurang nyambung, ya kan? Mana mungkin itu, ya kan? Nah, begitulah kita. Ketika merespon penyakit-penyakit ruhiyah ini, banyak kalangan-kalangan pemikir, kalangan-kalangan medis itu nggak percaya, ya, karena susah dibuktikan. Nah, kemudian apakah hanya melalui pandangan saja? Bagaimana kalau dia buta misalnya, kan? Apakah orang buta itu bisa menimbulkan penyakit ain? Maka di sini dikatakan ada beberapa jenis cara ain itu memberikan pengaruh. Yang pertama dengan bertemu saja, bil muqabalah, berjumpa aja udah bisa. Ya, tanpa tengok-tengokan, berjumpa aja. Asalkan satunya mengandung hasad dengki, sedangkan orang yang di sampingnya menjadi objek kedengkian. Kedua, bil ittisal dengan melalui telepon, melalui HP bisa. Ya, kemudian birru'yah dengan pandangan. Birruh, ya, melalui batin. Bil waham, melalui kecurigaan. Bit takhayyul, melalui ilustrasi, ya. Bil wasfi, dengan menceritakan. Itu si fulan itu aku gak suka sama dia. Nah, itu sudah ditangkap setan itu sebagai satu kekuatan yang beracun dari orang yang busuk hatinya tadi untuk disampaikan ke sasaran tersebut. Bil kalam, tentu dengan ucapan juga, ya. Jadi bukan hanya melalui pandangan saja, ya, melalui cerita-cerita kita bercerita menceritakan orang lain, ya, terus di situ kita ada rasa dengki, ya, iri dan sebagainya. Itu bisa menimbulkan penyakit kepada orang yang bersangkutan. Nah, kemudian orang yang melancarkan ain dengan sengaja tadi, tentu ada yang memang dia betul-betul ingin agar orang itu sakit, ya, agar orang itu terkena musibah, terkena bencana. Tapi ada juga yang tidak ada bermaksud apa-apa, dia cuma memuji aja, dia cuma ada rasa kedengkian saja, tidak ada niat dia supaya orang itu mati, supaya orang itu sakit, enggak. Dia memang secara manusiawi mungkin dia merasa dia tidak punya, orang itu punya, lalu dia kemudian dengki. Atau kalau dia sebabnya kebanggaan, ya, dia merasa bangga orang itu mendapatkan nikmat yang berlebihan. Itu aja. Tapi walaupun demikian, kalau sudah ada rasa iri itu, itulah yang menjadi penyebab timbulnya kekuatan yang berbahaya tadi melalui pandangan mata. Kemudian ada juga orang yang sengaja dia ingin mengenai orang yang memiliki kelebihan, ya, dengan suatu keburukan, tapi dia tidak mampu. Karena tadi seperti dikatakan di awal, kalau orang itu ada pembentengan, dia tidak akan pernah kena, ya. Tapi kalau dia lemah pembentengannya, dia akan mudah untuk dikenai pengaruh ain. Nah, kemudian tanda-tanda hasad dan ain.
ada a'rad udwiyah, ada tanda-tanda fisik. Saya bayanuha akan dijelaskan nanti. Kemudian ada a'rad ghairu udwiyah, ada tanda-tanda yang non fisik. Nah, kalau tanda-tanda gangguan ain yang bersifat fisik, satu, zuruhus suf'ah, ya, muncul warna kehitam-hitaman di bawah mata, ya. Itu kalau orang yang kena penyakit penyakit ain, itu salah satu tandanya. Kemudian nahafah wad dha'f, kurus dan lemah. Ya. Rasulullah pernah melihat keluarga Ja'far, anaknya kurus-kurus. Ya, kenapa anakmu ini? Oh, coba ruqyah dulu. Jangan-jangan mereka terkena ain, gitu kan? Jadi kurus, makan kuat, tapi badan tetap kurus. Nah, ini hati-hati, mungkin ada penyakit ain yang melekat, yang menempel. Talabbut. Talabbut ini yang tadi diceritakan tentang sahabat tadi. Langsung dia terjatuh, ya, ketika terkena ain. Qubhun fis surah, jelek penampilannya. Ya, selama ini dia necis, pakaian rapi, tiba-tiba belakang-belakang ini enggak peduli lagi dia. Mau bergosok pakaiannya pun enggak peduli, enggak bergosok pun enggak apa-apa, ya kan? Rambutnya enggak bersisir pun dia santai aja. Nah, pokoknya penampilannya enggak baik. Kemudian merasa har, panas. Kemudian bisa mendatangkan kematian, al-maut. Bisa juga meninggal orang karena gara-gara ain ini. As-sar'u, kerasukan. Al-bardu, rasa dingin. Al-wasbu, ya, merasa capek, mudah capek. Jadi ada satu hadis menyebutkan, ya, aktsaru may yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan umatku mati setelah ketentuan dan takdir Allah itu disebabkan ain. Jadi kalau sudah kata Rasulullah kebanyakan, berarti mayoritas, ya kan? Kenapa? Karena ain ini hanya nama. Sedangkan akibat dari ain itu bisa macam-macam. Bisa kanker, tumor, ya, bisa lemah jantung. Ya, orang medis hanya melihat dari akibat, tapi sebab tidak dilihat. Ya, bisa saja, ya, sebabnya itu ain, lalu orang itu mengalami sakit jantung, mengalami kanker dan sebagainya. Ya. Itu tadi tanda secara fisik, zahir. Adapun tanda-tanda yang non fisik atau secara batin lah, yang tidak berkaitan dengan anggota tubuh, seperti ikhtinaq, ya, merasa selalu tercekik, ya, merasa selalu tercekik, waddaik, dan sempit tenggorokannya, ya. Kemudian kasratut tajasyu, sering sendawa-sendawa. Ya, selama ini dia enggak pernah sendawa-sendawa, tiba-tiba kok sendawa terus, gitu kan. Tasa'ub, sering menguap, ya. Bukan karena bulan puasa kurang tidur, ya kan. Kalau sekarang pun banyak orang menguap ini, ya kan. Nah, tapi karena puasa, karena lemah, kurang tidur. Kemudian khafaqanil qalbi, jantung berdebar-debar. Ya, kemudian as-sududu 'anit ta'ah, dia selalu berat untuk melaksanakan ibadah. Kemudian al-isabah bil waswasah, ya, terserang penyakit waswas. An-nisyan, suka pelupa. Wa adamut tarkis, tidak fokus. Kemudian al-kawabis, mimpi buruk. Wal hilmu bil hayawan aw bi syakhsin, mimpi berhubungan dengan binatang atau dengan manusia, dengan seseorang. Nah, dia mimpi berhubungan dengan binatang atau dengan seseorang. Ini juga adalah tanda-tanda, ya, terkena penyakit ain yang sifatnya non fisik, ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, ya,
Kita lihat ya, apakah ini betul-betul ain atau bukan. Nah, maka harus dilakukan terapi ruqyah untuk mendeteksi apakah itu betul-betul ain atau bukan. Kemudian mimman takunul ain. Siapa saja yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit ain ini? Minas soleh, orang soleh juga bisa menyebabkan penyakit ain. Guru, ya, guru ketika dia memuji anaknya, anak muridnya, tanpa mengucapkan masya Allah tabarakallah, itu bisa anaknya sakit, anak muridnya sakit. Ya, seorang imam masjid, seorang syekh misalnya, makanya kalau kita ke Mesir, ke Arab, ya, itu kalimat masya Allah itu selalu kita dengar, ya kan? Kita di Indonesia ini aja yang belum terbiasa. Kenapa dibiasakan itu masya Allah, supaya menghindarkan penyakit ain. Jadi orang yang soleh pun bisa menyebabkan timbulnya penyakit ain pada seseorang. Minal insani nafsah, dari seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti yang tadi disampaikan. Min ahli baitih, dari keluarganya, dari ayah ke anak, dari anak ke anak, dari ibu ke anak dan sebagainya. Kemudian minal hasid, dari orang yang dengki, dan kemudian minal jinni, dari bangsa jin. Nah, inilah orang-orang atau sumber-sumber yang bisa menyebabkan penyakit ain. Bagaimana cara mendindingi atau membentengi diri dari ain? Al-wiqayah minal ain, pembentengan diri dari ain. Sambil lagi. Pertama, dari aspek orang yang melemparkan ain, ya, maka dia harus melakukan tabrik. At-tabrik. Apa tabrik itu? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita khawatir jangan sampai kita terain, maka ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, maka ucapkanlah masya Allah tabarakallah. Kemudian yang kedua, sarful basar, memalingkan pandangan. Ya, kalau kita takut kita timbul rasa hasad, dengki, ya, jangan dilihat. Kalau dilihat juga itu tadi masya Allah tabarakallah. Wasarfus sama', ketika orang cerita-cerita tentang seseorang, ya, tentang kelebihan-kelebihan seseorang. Nah, kalau kita takut hasad, kita tinggalkan, jangan dengarkan. Nah, itu dari aspek orang yang bisa menyebabkan gangguan ain. Adapun orang yang khawatir kita sebagai korban ain, kita takut kita kena ain orang, apa yang kita lakukan? At-ta'awudz war-ruqa, selalu berlindung dan meruqyah diri sendiri. Jadi zikir pagi sore, al-ma'surat, ya kan? Nah, itu termasuk pembentengan diri yang selalu kita lakukan. Ya, membaca doa-doa perlindungan, keluar rumah kita bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu doa pembentengan. Maka di luar sana ada orang yang dengki, iri, segala macam, insyaallah kita dilindungi Allah. Yang kedua, sitrul mahasin, menyembunyikan kebaikan. Ya, kalau kita punya, ini biasanya ibu-ibu, ya kan? Nah, ibu-ibu ini kan kalau punya perhiasan semua dipakai, gelang, cincin, kalung, ya kan? Nah, itu sebaiknya disembunyikan, jangan diperlihatkan kepada orang kebanyakan, orang ramai. Ya. Kalau sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan, ya kita banyak berdoa. Kita beli mobil misalnya kan, nggak mungkin kita balut mobil kita, ya kan? Nah, makanya saat membeli dan memakainya kita selalu berzikir, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tahsin minasyayatin, berlindung atau membentengi diri dari setan. Jadi itu cara-cara untuk preventif, ya, pencegahan terjadinya ain. Kaifa yu'raful hasid awil ain? Bagaimana orang yang hasad atau ain itu bisa dikenal? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man tattahimuna bih. Tadi ketika sahabat itu jatuh, dipuji oleh sahabat yang satu lagi. Sahabat bertanya, siapa yang kalian tuduh membuat si fulan ini jatuh? Man tattahimuna bih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, hal tattahimuna fi min ahad. Apakah kamu menuduh ada orang yang bisa membuat si fulan ini jatuh? Jadi dari hadis ini diambillah satu kesimpulan bahwa yu'raful hasid min khilalir rabti. Orang yang dengki itu bisa diketahui melalui atau mengkaitkan kejadian dari sejak dia jatuh dengan sebelumnya. Misalnya nanti keluar dari sini ada yang jatuh misalnya kan. Bukan terpleset, tiba-tiba jatuh aja. Rupanya sebelum keluar itu ada kawannya yang memuji misalnya kan. Maka dikaitkanlah dengan itu. Itu caranya. Kemudian bagaimana lagi? Tentu bertanya kepada orang yang sakit. Apakah kamu ingat ada orang yang memberikan pujian atau kagum kepada kamu? Ingat-ingatlah. Kedua, apakah ada orang yang beritahu kamu bahwa dia mendengar ada orang memujimu atau orang dengki padamu? Ini sebenarnya adalah cara-cara diagnosa seorang terapis untuk mengetahui apakah seseorang itu kena ain atau bukan. Jadi kalau ada orang sakit, ya, tanpa kita ketahui penyakitnya apa, ditanya dia, kamu dari mana? Dari acara kumpul-kumpul tadi, ada kumpul alumni misalnya kan. Terus apa yang terjadi sana? Tadi kami menceritakanlah keberhasilan masing-masing. Bagaimana sekarang kemajuan-kemajuan masing-masing. Berarti ada enggak orang yang memuji kamu tanpa mengucapkan Masya Allah? Dia ingatlah ada. Berarti diketahui siapa yang menyebabkan ain tersebut. Kalau kita tahu siapa penyebab ainnya, nanti ada terapinya. Ya, kalau penyebab ain itu kita bisa ketahui, maka kita boleh mengambil bekas dari orang yang bersangkutan. Seperti sahabat tadi yang jatuh tadi disebabkan oleh pujian kawannya, Rasulullah suruh dia berwudu. Kemudian air wudu itu suruh dimandikan kepada orang yang sakit tadi. Jadi kalau ada orang yang sakit, ya, ke dokter sudah, ya, diruqyah pun sudah, tapi masih sakit juga. Mungkin ada yang menyebabkan dia kena ain. Maka diselidikilah siapa kira-kira. Kalau jumpa orangnya tahu, maka ambillah bekasnya. Ada cerita dari syekh kami dari Jordan, ya. Di sana ada kasus yang pernah beliau tangani. Seorang ibu dalam keadaan hamil besar, menunggu kelahirannya, dibawa ke rumah sakit bersalin. Misalnya besok jadwal bersalinnya melahirkan, sore ini dia diantar suaminya lah ke rumah sakit. Kabar pun bahwa istrinya mau melahirkan pun diketahui oleh kawan-kawannya, kawan-kawan istrinya, ya, keluarga-keluarganya. Mereka pun berdatanganlah mengunjungi si ibu yang mau melahirkan tadi di rumah sakit. Masing-masing datang, keluar masuk, ganti-gantian lah, ya kan? Pada hari hanya besok yang dijadwalkan mau melahirkan itu nggak bisa. Istilah kedokteran itu nggak ada kontraksi, nggak ada terasa mulas itu kan. Heran dokternya, ini sudah jadwalnya. Jadi ditawarkan dokternya harus dioperasi. Ibu ini harus dioperasi, tapi suaminya nggak mau, ya, biarlah dia melahirkan dengan normal. Bagaimana caranya?
Akhirnya dengan inisiatif ya suami ibu yang mau melahirkan ini, dipanggillah Syekh tadi. Ya. Syekh tadi bertanya, ada enggak orang keluar masuk melihat istrimu ini? Oh banyak, dari malam tadi ganti-ganti ada orang mengunjungi. Oh gini, ambil handuk kecil, basahkan dengan air, remas, kemudian lapkan. Itu kan ada gagang pintu itu. Setiap orang masuk kan pasti megang pintu ya kan. Nah, setiap orang masuk keluar pasti megang gagang pintu itu. Usap itu dengan handuk tadi. Diusaplah sama suaminya. Terus sapukan airnya itu ke seluruh tubuh istrimu. Dibuatlah sama si suami itu tadi. Gak berapa lama dia lakukan itu, langsung datang perasaan ingin melahirkan itu. Akhirnya lahir anaknya normal, gak operasi lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ada orang yang dengki, yang hasad dan sebagainya. Memang pembahasannya masih panjang ini ya kan, tapi intinya ya penyakit ain ini adalah penyakit yang ditunggangi oleh setan. Nah, kalau kita menemukan sumber penyakit ain itu, itulah lakukan tadi. Bisa mengambil bekas minumannya, bekas makanannya, ya. Dan salah satu cara untuk menghindari penyakit ain di kalangan keluarga dan kita para sahabat-sahabat, makan bersama di dalam satu hidangan. Kalau suami istri satu piring, ya kan, satu gelas, sama-sama minum dari satu gelas. Itu menghindarkan penyakit ain. Kalau rame-rame misalnya makan pakai talam besar, nah itu juga menghindarkan penyakit ain. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh itu salah satu cara untuk menghindarkan penyakit ain. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meyakini proses terjadinya ain ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh syariat, kemudian dengan cara yang dijelaskan oleh syariat pula, insyaallah akan mudah sembuh. Tapi kalau kita ingkar, tidak percaya, ya seperti yang saya ceritakan semalam, para dokter, ya, para ilmuwan, mungkin mereka nggak percaya ini, maka di ruqyah pun dia tidak akan memberikan manfaat, ya, cara terapi tersebut. Tapi kalau dia yakin, percaya, akan mudah untuk disembuhkan. Nah, di sini ada cara mengobati, ya, itu nanti mungkin lain waktulah kita bahas ya kan. Nah, ada cara mengobati ketika diketahui siapa ainnya, penyebabnya. Ada juga ketika tidak diketahui siapa penyebabnya. Nah, ini cara mandinya bagaimana? Ya, insyaallah nanti kalau ada waktu yang panjang kita akan melakukan kembali pertemuan untuk membahas masalah ini. Gangguan jin, ya, artinya jin itu merasuki atau masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka dia ada ciri-cirinya. Ciri-ciri itu ada waktu jaga, ada waktu tidur. Waktu jaga misalnya kalau ada gangguan jin pada diri seseorang, dia kalau mendengar azan itu nggak nyaman ya. Orang azan dia merasa gelisah. Nah, itu tingkat tinggi sudah itu gangguan itu. Nah, kemudian dia nggak suka melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang sholat ke masjid nggak suka dia. Nah, itu kalau sudah gangguannya parah itu. Nah, kemudian kalau gangguan-gangguan yang biasa, dia mirip seperti gangguan-gangguan medis ada. Misalnya suka pusing, ya, tapi dimakan obat pusing enggak juga. Kemudian sering ngantuk, apalagi ada pengajian ya kan, ngantuk dia misalnya kan. Nah, itu mungkin saja ya kan. Nah, hati-hati. Atau lagi sholat tidur misalnya. Nah,
Itu ciri-ciri, ya. Kemudian yang kedua, dia dalam bentuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sudah ke spesialis enggak juga, ya. Nah, akhirnya coba diruqyah. Nah, ketika diruqyah, reaksi dia. Nah, berarti ada gangguan jinnya. Kalau dalam tidur sering mimpi buruk. Ya, mimpi buruk, mimpi ular, mimpi tidur di kuburan, mimpi dikejar-kejar hantu, misalnya kan. Nah, atau seperti antara tidur dan jaga jatuh dari ketinggian, seperti terjatuh dari ketinggian. Nah, itu juga ciri-ciri ada gangguan. Kemudian kalau tidur tuh giginya beradu, krek 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 krek, nah gitu kan. Nah, ada sini gitu. Kalau tidur seperti mengunyah dia. Nah, itu hati-hati juga. Itu salah satu ciri-ciri orang gangguan jin. Nah, kemudian kalau ini bukan ciri-ciri, tapi salah satu mungkin penyebab orang itu gangguan jin. Ya pernah belajar-belajar ilmu-ilmu kesaktian, pernah menuntut ilmu, kemudian pernah bukan menuntut ilmu agama ya, menuntut ilmu kesaktian atau silat gaib. Ada orang nggak pernah belajar silat, tapi ketika dia datang ke guru tertentu, oh dia jago kayak Bruce Lee dia. Dulu ada seorang Gus Wahid namanya. Gus Wahid ini punya pesantren di Semarang. Ustadz, kiai, ya. Tapi dia dikenal sebagai pemasang susuk dan jimat. Nah, dulu terbit majalah Goib namanya. Dia bacalah itu kan. Wah, ternyata apa yang saya pelajari selama ini salah. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta, dia ruqyah di kantor majalah Goib itu. Reaksi dia luar biasa reaksinya. Nah, akhirnya setelah itulah dia bertaubat, meninggalkan praktek pemasangan jimat dan apa tadi? Susu. Nah, ketika ditanya, kenapa Syekh kok bisa seperti itu? Dulu saya mengamalkan kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra katanya. Di dalam kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra ini ada satu amalannya Asmaul Husna. Tapi ada satu nama di situ yang sengaja dimasukkan, bukan Asmaul Husna, tapi aneh begitu. Nah, tapi itulah diamalkannya. Setelah diamalkan dengan cara-cara kaifiat tertentu, tiba-tiba muncullah sosok bayangan begitu. Hadir dia gitu. Hai Wahid, Wahid namanya kan. Kalau kau mau apapun ceritakan. Nah, dari situlah dia meminta supaya bisa memberikan kalau bahasa kita memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi manfaatnya itu tadi, pasang susu, jimat, ya. Saya katanya kalau saya mau main gitar lebih hebat dari Rhoma Irama katanya. Kalau saya main silat lebih hebat dari Bruce Lee. Setelah mengamalkan amalan itu. Padahal nggak pernah belajar silat, nggak pernah belajar main gitar kan. Nah, begitu pengakuan beliau. Alhamdulillah beliau taubat dan beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi orang-orang seperti ini kalau pernah begitu ya, segeralah diruqyah. Ya, jangan ditunggu-tunggu, nanti waktu mati kita datang jinnya itu, ya kan? Menyesatkan kita, melalaikan kita. Nah, nauzubillah. Oke, baik, itu kira-kira jawaban saya dari kiat-kiatnya agar tidak diganggu jin, ya, perkuat ibadah kita kepada Allah. Ya, pertama itu kewajiban-kewajiban kita, sholat 5 waktu. Kalau bagi perempuan, ya, menutup aurat, ya, menjauhi hal-hal yang disukai jin, ya. Nah, melakukan hal-hal yang buruk misalnya kan. Nah, ini maaf cakap nih, ya kan.
Orang yang kecanduan merokok pun bisa ya disukai jin karena dia suka bau-bau yang busuk. Maka salah satu cara kita ketika mengatasi pasien-pasien yang berat gangguannya, ya tinggalkan rokok. Ya. Karena dia identik dengan yang asap, ya kan? Nah, maka kalau bisa jangan lagi merokok. Di samping itu ya merusak kesehatan, juga bisa mengundang ya jin. Nah, kemudian selain itu adalah membaca zikir pagi sore, ya. Zikir pagi sore itu zikir maksurat, ya. Kemudian membaca zikir-zikir harian. Nah, mau makan, ketika ada orang lupa baca bismillah, setan ikut makan bersamanya, kata Rasulullah. Begitu diucapkan bismillah, setan itu memuntahkan apa yang dimakannya. Memang dia bukan makan nasi kita, bukan makan lauk kita, tapi dia mengambil ya dari aroma makanan-makanan yang kita makan, sehingga keberkahan makanan itu hilang. Makanya ada orang makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena enggak berkah. Mungkin setan ikut makan bersamanya. Nah, itulah. Kemudian begitu juga ketika membuka pakaian. Nah, tadi disebutkan ada jin itu bisa melihat manusia kan? Dilihatnya aurat kita. Ketika kita buka baju tidak baca doa, dilihatnya aurat kita. Kalau dia jin laki-laki yang membuka aurat itu perempuan, dia bisa suka kepada si perempuan. Kalau yang buka baju itu laki-laki yang melihat jin perempuan, ya dia suka kepada si manusianya. Maka itulah yang disebut al-jinnul asyiq, jin yang mencintai. Sama dengan orang mandi di kamar mandi tanpa baca doa, masuk kamar mandi, terus di dalamnya dia tidak pakai basahan misalnya kan. Nah, oleh karena itu dianjurkan kita masuk kamar mandi itu dengan membaca doa. Supaya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin, setan jin jantan dan setan betina. Nah, kenapa rupanya kalau dilihatnya? Itulah dia. Takut dia suka kepada orang yang dilihatnya. Nah, pokoknya zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah itu untuk harian, makan, mau tidur, apa segala macam, amalkan. Nah, kalau sekarang kan itu anak-anak TK yang menghafal. Bagaimana doa mau makan? Nah, ini katanya kan. Bagaimana doa mau tidur? Ini. Tapi pas orang tua ditanya nggak tahu ya kan. Nah, jadi seolah-olah doa zikir harian itu hanya untuk anak-anak TK. Nah, jadi kita pun sebagai orang dewasa amalkanlah itu sebagai ya pembentengan diri kita dari gangguan jin. Pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Mohon maaf jika saya salah Ustaz. Allah pernah satu kali mengizinkan ilmu santet atau guna-guna mengenai Rasulullah hingga beliau sakit. Ya. Apakah kita yang manusia biasa mampu menangkal santet atau ilmu hitam? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh Labid bin Asam, orang Yahudi, ya kan? Nah, sebagian orang, terutama orientalis, mengatakan Rasulullah itu berarti bukan nabi. Kenapa dia bisa disihir? Kalau nabi dia pasti dilindungi Allah kan gitu. Nah, sihir itu adalah penyakit. Ya, penyakit. Ada satu kitab judulnya Maradus Sihir, penyakit sihir. Jadi kalau penyakit siapa aja bisa kena. Ya. Rasulullah bisa kena, sahabat bisa kena. Ya, kemudian siapa aja apalagi kita kan gitu. Yang namanya penyakit manusiawi. Nah, kenapa Rasulullah tidak dilindungi Allah dari sihir? Supaya kita bisa tahu bagaimana cara mengatasi sihir. Kalau seandainya Rasulullah kemudian tidak diperlihatkan Allah seperti itu, maka mungkin sampai hari ini kita nggak tahu bagaimana cara untuk mengatasi sihir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disihir oleh Labid bin Asam, dia tidak hilang
kesadarannya. Ya, dia tetap seperti manusia biasa dilindungi Allah. Sehingga datanglah dua malaikat, satu di kepalanya, satu di kakinya. Dua malaikat ini berdialog. Ini kenapa Muhammad ini? Fa innahu matbub, kata malaikat yang satu lagi, dia disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid bin Asam. Nah, kata si malaikat satu ini ada benda yang ditanam di sumur Zarwan. Nah, disampaikanlah kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memanggil sahabat, kalau enggak salah Ali bin Abi Thalib dan satu lagi saya lupa. Disuruhlah mereka ke sumur Zarwan tadi untuk mengambil buhul sihir itu. Nah, inilah sebab turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini disebut Mu'awwizatain, dua surah pelindung. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi di sini ada dua. Satu sihir, min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir ketika mereka meniupkan buhul-buhul sihirnya. Kedua, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang dengki. Nah, itu yang kita bahas tadi. Idza hasad, apabila ia dengki. Jadi sihir, hasad ini adalah dua gangguan yang membahayakan. Itulah sebabnya turun ayat ini ketika Rasulullah disihir oleh Labid bin Asam. Jadi dua ayat ini disebut ayat pembentengan. Ya, siapa yang membaca Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, maka dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan makhluk, dari kejahatan sihir, dari kejahatan ain dan sebagainya. Nah, jadi inilah cara kita untuk membentengi diri, ya. Terus habis. Nah, jadi itulah barangkali ya apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, ya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita di rumah. Kita sampaikan apa yang sudah kita dengar di sini, karena ini adalah penyakit masyarakat pada umumnya. Siapapun bisa kena, siapapun bisa sakit yang disebabkan oleh ain maupun sihir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.